Lembu Sora dalam beberapa karya sastra juga disebut dengan nama Lembu Sora, Ken Sora, Andaka Sora, atau kadang disingkat Sora. Beliau adalah salah satu pengikut Raden Wijaya yang berjasa besar dalam berdirinya Kerajaan Majapahit. Namun beliau gugur sebagai pemberontak pada tahun 1300 Masehi sebagai korban hasutan mulut berbisa di Kerajaan Majapahit. Peristiwa sejarah ini terdapat dalam Kidung Sorandoka. Para raton menyebut Sora sebagai abdi Raden Wijaya yang paling setia. Beliau mengawal Raden Wijaya sampai menghindari kejaran pasukan Jaya Katuang pada tahun 1292 Masehi saat Kerajaan Singasari diserang oleh Kerajaan Gelang-Gelang, di mana Lembu Sora menyediakan punggungnya sebagai tempat duduk Raden Wijaya dan istrinya saat beristirahat, serta menggendong istri Raden Wijaya saat menyeberangi sungai dan rawa-rawa. Dalam berbagai kesempatan, Lembu Sora selalu memberikan nasihat bijak kepada Wijaya. Serangan balik malam hari terhadap tentara Gelang-Gelang yang menduduki Singasari juga atas saran Lembu Sora. Dalam peperangan itu, Wijaya menewaskan banyak musuh dan menemukan kembali putri Kertanegara, Tri Buaneswari. Lembu Sora juga yang menahan Wijaya ketika berkeras ingin membebaskan Gayatri, putri Kertanegara lainnya yang masih tertinggal dalam pura. Dia menasehati agar Wijaya dan Tri Buaneswari menyelamatkan diri. Tentara Kediri jauh lebih besar jumlahnya daripada sisa tentara Singasari. Dan juga ketika mereka akhirnya memutuskan mengungsi ke Sumenep untuk minta bantuan Bupati Sumenep Arya Wiraraja, semua itu atas nasihat Lembu Sora. Sora menasehati melanjutkan peperangan berarti bunuh diri, seperti laron memasuki api. Tulis Slamet Mulyana dalam Menuju Puncak Kemegahan. Lembu Sora selalu menunjukkan keperwiraan dan kebijaksanaannya dalam persiapan mendirikan Majapahit maupun dalam perlawanan terhadap Jaya Katuang dan pasukan Mongol. Berdasarkan hal-hal itu, sudah selayaknya Lembu Sora menjadi kekasih Raja Kertarajasa dan menduduki tempat terhormat dalam pemerintahannya. Pada tahun 1293, Raden Wijaya dibantu pasukan Mongol menyerang Jaya Katuang di Kadiri. Dalam perang itu, Lembu Sora menggempur benteng selatan dan berhasil membunuh patih Kediri, yaitu Kebu Mundarang. Menurut para raton, setelah kemenangan tersebut, Raden Wijaya mendirikan Kerajaan Majapahit. Lembu Sora diangkat sebagai Rakyan Patih Daha atau Patih Bawahan di Kadiri. Keputusan tersebut memicu pemberontakan Ranggalawe tahun 1295. Menurut Ranggalawe, Lembu Sora lebih pantas menjabat sebagai Rakyan Patih Majapahit daripada Nambi. Meskipun Ranggalawe adalah keponakan Lembu Sora, namun Lembu Sora justru mendukung Raden Wijaya
supaya tetap mempertahankan Nambi sebagai patih Majapahit. Dalam peristiwa pemberontakan Ranggalawe, Lembu Sora bertindak sebagai penasihat raja, di mana Lembu Sora memberikan nasihat kepada raja agar jangan sekali-kali menuruti apa kemauan Ranggalawe, serta dalam pertempuran bertindak sebagai senopati yang memberikan perintah untuk mengepung Ranggalawe dari 3 arah. Siasat ini berhasil sehingga pemberontakan Ranggalawe dapat dipadamkan. Berdasarkan fakta tersebut, sudah sepantasnya Lembu Sora menjadi abdi kesayangan Raden Wijaya dan menduduki posisi yang terhormat dalam masa pemerintahan Raden Wijaya. Namun dalam perjalanan hidupnya selalu ada rintangan. Ada yang iri hati dengan mengungkapkan segala kekurangan yang dia miliki ke hadapan Raden Wijaya. Kalau di kisah Mahabharata ada tokoh Sengkun, maka dalam kisah ini tukang adu domba adalah Mahapati Halayuda, menteri di pemerintahan Wilwatikta. Namanya disebut dalam Kidung Soranduka dan Serat Pararaton. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Halayuda sebagai menteri mempunyai ambisi yang sangat besar untuk menduduki posisi sebagai patih Amangkubumi Majapahit. Pada saat itu yang menduduki posisi tersebut adalah Patih Nambi. Namun untuk mencari kesalahan yang mengakibatkan jatuhnya kedudukan Nambi belum berhasil ditemukan oleh Halayuda. Salah seorang tokoh yang mempunyai hubungan erat dengan Prabu Wijaya dan berpengaruh besar yaitu Lembu Sora. Andai kata Nambi jatuh, maka calon utama penggantinya pastilah Lembu Sora. Maka sebelum menyingkirkan Nambi, maka Lembu Soralah orang selanjutnya yang harus tersingkir dari Majapahit. Demikianlah menurut rencana orang licik ular berbisa itu, Lembu Sora harus disingkirkan terlebih dahulu. Untuk tujuan tersebut, ia memperoleh tuduhan yang jitu, yaitu pembunuhan Kebu Anabrang yang merupakan rekan sepasukan dalam peristiwa pemberontakan Ranggalawe. Sebelum menjalankan siasatnya, Halayuda berusaha bersahabat dengan para menteri lainnya sehingga ia dapat menjadi orang kepercayaan Sang Prabu Raden Wijaya. Pembunuhan terhadap rekan sepasukan tersebut baru diungkit pada tahun 1300. Mahapati Halayuda menghadap Raden Wijaya dan menceritakan bahwa para menteri tidak puas dengan sikap Sang Prabu terhadap Lembu Sora. Ketidakpuasan tersebut semakin meningkat karena seolah-olah Sang Prabu membenarkan tindakan Lembu Sora membunuh Kebu Anabrang. Rupanya keluarga Kebu Anabrang segan menuntut hukuman karena Sora adalah abdi kesayangan Raden Wijaya. Suasana itu dimanfaatkan oleh Mahapati Halayuda, seorang tokoh licik yang mengincar jabatan sebagai patih di Majapahit. Ia menghasut putra Kebu Anabrang yang bernama Mahisa Taruna supaya berani menuntut Sora. Ia juga menghasut Raden Wijaya bahwa
para menteri resah karena raja seolah-olah melindungi kesalahan Lembu Sora. Raden Wijaya pun tersinggung dituduh tidak adil. Ia pun memberhentikan Lembu Sora dari jabatannya untuk menunggu keputusan selanjutnya. Mahapati pura-pura mencegah tindakan Sang Prabu dan memberi nasihat agar Sang Prabu mencari kesempatan yang baik untuk menyingkirkan Lembu Sora. Mahapati mengusulkan agar Lembu Sora jangan dihukum mati, mengingat jasa-jasanya yang sangat besar. Kemudian Raden Wijaya memutuskan bahwa Lembu Sora akan dihukum buang ke Tulembang. Mahapati meyakini bahwa sekaranglah saatnya untuk menyingkirkan Lembu Sora. Mahapati Halayuda pun menemui Lembu Sora di rumahnya untuk menyampaikan keputusan Raden Wijaya. Sora sedih atas keputusan itu. Ia berniat ke ibu kota Majapahit meminta hukuman mati daripada harus diusir dari tanah airnya. Namun kemudian Mahapati Halayuda ganti menghasut Nambi bahwa Sang Prabu telah mengambil keputusan untuk membebaskan Sora dari tugasnya dan menggantinya dengan Mahesa Taruna, anak dari Kebu Anabrang. Suasana memanas ketika semua percaya bahwa hasutan yang disampaikan Mahapati Halayuda. Kemudian Patih Nambi menyiapkan orang-orangnya untuk menghadap Sang Prabu. Dengan tegas dikemukakannya bahwa Lembu Sora yang telah membunuh Kebu Anabrang secara licik dan kejam harus mendapat hukuman yang setimpal. Juga para menteri yang terkena hasutan Mahapati sepakat bahwa Lembu Sora harus mendapat hukuman akibat dari perbuatannya itu. Mahapati Halayuda yang pandai menjalankan peranannya sekali lagi mengunjungi kediaman Lembu Sora. Dikatakannya bahwa ia telah berusaha keras untuk mencegah hukuman tersebut, namun tidak berhasil. Lagi pula Nambi telah menyiapkan pasukannya. Sementara itu telah diputuskan, mengingat jasa-jasanya, Lembu Sora tidak akan dijatuhi hukuman mati, tetapi dihukum buang ke Tulembang. Keputusan tersebut disampaikan langsung utusan Prabu Kertarajasa dari Majapahit. Sora menolak keputusan tersebut. Ia lebih baik mati daripada harus dihukum buang. Mahapati pura-pura membela Sora dan mengusulkan agar Sang Prabu memberikan peringatan secara tertulis kepada Sora dan menunggu jawabannya. Segera Sang Prabu mengutus Mahapati Halayuda untuk menyampaikan surat tersebut langsung kepada Lembu Sora, yang isinya bahwa menurut Kitab Undang-Undang Kutara Manawa, Sora harus dihukum mati. Namun Lembu Sora dibebaskan dari hukuman tersebut, dan sebagai gantinya ia akan dipindahkan ke Tulembang. Kutara Manawa yaitu kitab undang-undangan pada zaman Majapahit yang isinya menekankan susunan masyarakat yang terdiri dari 4 warna demi kebaikan masyarakat. Setelah membaca surat tersebut, Lembu Sora kemudian menyampaikan jawabannya
bahwa ia masih menaruh cinta bakti kepada Sang Prabu dan akan menyerahkan jiwa dan raganya ke hadapan Sang Prabu. Ia tidak akan membantah sekalipun akan diserahkan kepada Kebu Taruna. Lembu Sora merencanakan untuk menghadap langsung ke hadapan Sang Prabu. Mahapati yang menginginkan kematian Lembu Sora belum puas akan penyerahan jiwa raga yang disampaikan oleh Lembu Sora. Lagi-lagi Mahapati Halayuda melaporkan kepada Sang Prabu bahwa Lembu Sora tidak menerima keputusan tersebut dan akan datang untuk membuat kekacauan karena tidak puas atas hukuman raja. Setelah mendesak raja, Nambi pun diizinkan menghadang Sora yang akan datang bersama Gajah Biru dan Juru Demung. Maka terjadilah peristiwa di mana Sora dan kedua sahabatnya mati dikeroyok tentara Majapahit. Maka berhasillah siasat Mahapati Halayuda. Kematian Lembu Sora pada tahun 1300 diceritakan singkat dalam Pararaton dan diuraikan panjang lebar dalam Kidung Sorantuka. Akhirnya Raden Wijaya lagi-lagi harus kehilangan pahlawannya yang berjasa. Dalam pertempuran itu Lembu Sora gugur bersama pengikutnya. Mahapati Halayuda pun tersenyum manis. Ambisinya untuk menjadi Mahapatih Amangkubumi sebentar lagi terpenuhi.